Shalom. Renungan kali ini berjudul Mendengar Suara Allah. Bagian kedua. Oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Dalam bagian kedua ini, kita akan berbicara tentang frekuensi kita mendengar suara Allah dengan benar dan bagaimana kita menghargai suaranya. Mari kita baca dua pasal dalam kitab Keluaran 19 dan kitab 2 Tawarikh 20. Sementara kita membaca pasal-pasal ini, dalam teologi, para teolog mengenal dua terminologi, yakni kehendak umum dan kehendak spesifik Allah. Kita akan menghubungkan kehendak umum dan kehendak spesifik Allah dengan suara Allah. Suara umum dan suara spesifik Allah. Alasannya, karena kita semua ingin mendengar suara spesifik Allah. Ketika kita harus membuat keputusan tentang mengganti pekerjaan, investasi, membeli rumah baru atau membuat keputusan penting tentang perkawinan atau keluarga, atau sesuatu keputusan penting yang membutuhkan firman atau kata spesifik dari Allah, dan kita ingin mendengar kata spesifik dari Allah. Allah sesungguhnya ingin menyampaikan kata-kata spesifik kepada kita. Namun, kita sendiri belum biasa mendengar kata-kata umum dari Allah setiap hari. Jika kita harus membuat keputusan besar setiap 4, 5, 6 bulan, atau setiap tahun, dan kita ingin Allah terlibat dalam bagian hidup kita, padahal kita tidak terbiasa mendengar Ia berbicara, karena kita tidak membiasakan diri bersekutu dengannya dan mendengar suaranya secara reguler, maka jauh lebih susah untuk mendengar kata-kata spesifik dari Allah. Apalagi jika kita tidak tahu bagaimana mendengar kata-kata umum dari Allah. Itu yang akan kita bicarakan di sini secara praktis. Kita akan berbicara bagaimana menghargai suara Allah. Karena jika kita menghargai suaranya, kita bersedia menyediakan waktu untuknya. Pertanyaannya, apakah kita menghargai suara Allah? Kita semua akan menjawab, iya. Namun, jika kita bertanya berapa banyak waktu yang kita sediakan untuk mendengar suara Allah setiap hari, banyak dari kita akan malu dengan pertanyaan itu karena kita terlalu sibuk. Kita sudah berbicara mengapa kita mendengar suara Allah. Kita akan berbicara bagaimana kita mendengar Allah. Ada 4 hal. Pertama, buat janji. Kita ingin mendengar Allah, buat janji dengan Allah. Keluaran 19 ayat 10-11. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga, Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Perhatikan apa yang Musa lakukan. Ia membuat janji dengan Allah untuk bertemu bangsa Israel. Dalam ayat 19 dikatakan, bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guruh. Perhatikan, Allah menjawab dengan suara. Lihat yang terjadi di sini. Allah berkata, aku ingin berbicara kepada bangsa itu. Ia tidak hanya berkata, pergilah, kumpulkan setiap orang. Ia berkata, mereka harus bersiap untuk mendengar firman Allah. Allah datang dalam atmosfer yang dipersiapkan. Dalam seluruh isi Alkitab, kita melihat sebelum orang-orang berjumpa dengan Allah, mereka membuat persiapan. Allah datang dalam atmosfer yang dipersiapkan. Bagaimana dengan kita? Berapa banyak kita mempersiapkan diri? Jika kita ingin mendengar suara Allah, kita harus mempersiapkan diri. Pertama, buat janji. Jika kita tidak membuat janji berjumpa Allah, kita batal bertemu dengannya. Bagaimana kita bisa batal bertemu dengannya? Karena kita tidak membuat janji. Itu intinya. Herannya, kita membuat janji dengan orang-orang
Tetapi kita tidak membuat janji untuk berjumpa dengan Allah, pribadi paling penting yang dapat kita temui. Bagaimana kita membuat janji? Sangat mudah dan praktis. Tentukan tempat dan waktu, sama dengan kita membuat janji di iPhone atau kalender. Kita menentukan waktu dan tempat untuk berjumpa orang itu. Mari kita lakukan segera minggu ini. Mari kita tentukan waktu dan tempat. Beberapa orang mungkin memilih jam terbaik adalah jam 5 pagi. Itu jam terbaik untuk mereka, tetapi bukan untuk setiap orang. Begini caranya kita menentukan waktu yang terbaik. Jika terbaik untuk kita di pagi hari, kita tentukan waktu di pagi hari. Beberapa orang memilih berjumpa Allah pada waktu jam makan siang. Mereka makan siang dan menyendiri di bangku taman atau tempat lain. Mereka memiliki beberapa menit. Mereka bawa Alkitab dan bersekutu dengan Tuhan. Jadi minggu ini tugas kita, tentukan waktu dan tempat. Kita mungkin butuh keluar rumah atau mungkin kita mempunyai sebuah kamar di rumah, tempat kita bisa melakukannya. Tentukan waktu dan tempat dimanapun yang nyaman. Namun jika kita tidak tentukan waktu dan tempat seperti layaknya dengan seseorang, kita akan batal berjumpa. Janji yang dibatalkan. Banyak orang Kristen hidup dalam kekecewaan karena batal berjumpa dengan Allah. Dan Allah ingin berbicara dengan kita. Itu yang pertama. Kedua, berdiam diri dan menyembah. Berdiam diri sangat sulit. Mari kita baca beberapa ayat Alkitab. Mazmur 46 ayat 10. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Keluaran 14 ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Sekarang lihat dalam 2 Tawarikh 20 ayat 17. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Ada 3 pasukan perang musuh datang menyerbu dan mengepung Yehuda dan Yerusalem. Apakah kita juga ingin mendengar kata ini dari Allah? Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Lalu baca dalam 2 Tawarikh 20 ayat 21. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu itu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini berbicara mengenai raja dan ketika ia sudah berkonsultasi dengan rakyatnya, ia menunjuk mereka yang harus bernyanyi nyanyian syukur kepada Tuhan dan mereka yang harus memuji keindahan kekudusannya. Sementara mereka berjalan di depan pasukan perang. Jadi mereka meletakkan para penyanyi di depan pasukan perang. Mereka menaikkan nyanyian memuji Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai menaikkan nyanyian pujian, perhatikan dalam ayat 22. Dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Ada 3 pasukan perang yang datang melawan Yehuda, dan mereka dikalahkan. Perhatikan selanjutnya dalam ayat 23. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Mereka berperang di antara mereka sendiri. Dalam ayat 24, ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu.
tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Jadi, Yehuda sampai di tempat yang memandang padang belantara. Mereka melihat ke arah orang banyak. Ada banyak tubuh orang mati tergeletak di tanah. Tidak ada yang selamat. Bukankah itu cara terbaik untuk memenangkan peperangan? Setiap dari kita berperang dalam pertempuran. Mungkin kita berperang dalam kesehatan kita, atau perkawinan kita, atau keluarga kita, keuangan kita, pekerjaan kita. Berdiam diri dan menyembah. Berdiam diri saja di hadapan Allah. Seperti disebutkan dalam Mazmur 46 ayat 10. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Apakah mungkin kadang-kadang kita tidak tahu bahwa Dia adalah Allah dalam situasi seperti ini? Karena kita tidak berdiam diri. Sebelum kita tahu kita harus berdiam diri, mulai menyembah saja. Mari kita baca ayat-ayat lain. Dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 2 dikatakan, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Perhatikan, sementara mereka menyembah, Roh Kudus berbicara. Maka berdiam dirilah dan menyembah. Ketiga, berdoa dan membaca firman. Ini sebuah struktur. Beberapa orang lebih terstruktur daripada orang lain. Ada yang lebih banyak strukturnya agar bisa mendengar Tuhan, dan ada beberapa terlalu kaku, dan ada pula yang terlalu longgar. Kita pilih struktur yang cocok untuk setiap orang dan bisa disesuaikan oleh masing-masing orang. Berdoa dan membaca firman. Luangkan waktu untuk berdoa dan membaca firman. Mari kita baca beberapa ayat. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Pagi-pagi itu mengindikasikan waktu. Sesudah lama bangun sebelum matahari terbit, ia, Yesus, pergi keluar dan pergi ke tempat sunyi. Ada tempat dan di sana ia berdoa. Jadi Yesus membuat janji untuk bertemu dengan Bapanya. Ia tentukan waktu dan ia tentukan tempatnya, dan ia pergi untuk berdoa. Mazmur 119 ayat 147, Daud berkata, pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Berteriak minta tolong, itu adalah doa dan berharap kepada firman-Nya. Jadi, ada doa dan firman Allah di sini. Apakah yang perlu kita doakan? Jawabnya sederhana. Berdoa apa saja yang ada di dalam hati kita setiap saat. Katakan kepada Allah apapun yang ada dalam hati kita, dan lalu baca Alkitab. Bagian mana saja. Kita bisa membaca satu pasal Amsal setiap hari. Ada 31 pasal dalam kitab Amsal. Jadi kita bisa membaca seluruh kitab Amsal dalam 1 bulan. Bisa juga satu pasal di Perjanjian Lama dan satu pasal di Perjanjian Baru, atau membaca seluruh Alkitab dalam 1 tahun. Sudah ada program membaca Alkitab. Baca bagian mana saja dalam Alkitab. Baca 4 kitab Injil, baca kitab Kisah Para Rasul, baca bagian manapun dalam Alkitab, dan Allah akan berbicara kepada kita. Keempat, dengar dan tulis. Ini sangat penting. Mendengar adalah hal yang paling tersulit untuk kita lakukan, tetapi jika kita belajar melakukannya, kita akan mendengar suara Allah. Mengenai mendengar dan menulis, kita bisa mengacu ke beberapa ayat. Mazmur 45 ayat 1. Hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku hendak menyampaikan sajakku kepada raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Ia mengatakan, ketika aku bertemu dengan Allah, hatiku tampak melimpah
dan hal terbaik yang dapat aku lakukan adalah menulisnya. Aku menulis kepada Allah, kepada Raja. Itu yang juga harus kita lakukan. Kita tulis apa saja yang kita dengar. Kita memiliki 150 puisi Daud. Dalam 1 Tawarikh 28 ayat 19, semuanya itu terdapat dalam tulisan yang diilhamkan kepadaku oleh Tuhan, yang berisi petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu. Daud berbicara tentang membangun bait suci. Ia mengacu kepada seluruh detail dari bait suci. Daud katakan, Tuhan membuatnya mengerti semua ini dalam tulisan dengan tangannya di atasnya, semua rencana pekerjaan. Ini apa yang ia katakan. Ketika aku berjumpa dengan Allah, Allah berbicara kepadaku mengenai hal-hal tentang bait suci, dan aku menulis hal-hal, dan sementara aku menulis, aku mengerti apa yang Allah katakan. Habakuk 2 ayat 2 berkata, lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Cara yang terbaik untuk belajar mendengar suara Allah adalah dengan menulis ketika kita berjumpa dengan Allah. Tulis doa-doa kita daripada hanya memanjatkan doa-doa kita. Katakan kepada Tuhan, saya prihatin tentang masalah saya. Saya berdoa agar Kau datang menolong. Lalu tulis apa yang menurut kita jawaban Allah terhadap doa-doa kita. Bagaimana kita tahu itu Allah? Jangan khawatir mengenai apa kehendak Allah terhadap masalah-masalah kita. Aku ingin menolong kamu. Aku akan menjawab doa-doamu. Tulis saja apa yang kita pikir Allah katakan dalam menjawab doa-doa kita. Selain itu, tulis apa yang kita pikir Allah katakan kepada kita melalui ayat Alkitab yang kita baca hari itu. Misalnya, kita membaca salah satu Amsal dan berbicara mengenai bagaimana seorang bijaksana atau wise man mencari nasihat, dan seorang bijaksana mengendalikan lidahnya, dan seorang bijaksana mengendalikan kata-kata yang ia ucapkan. Jadi kita berpikir Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita harus mendapatkan nasihat dalam keputusan-keputusan yang kita hadapi, dan kita harus belajar untuk mengucapkan hikmat, bukan kebodohan. Kita tulis saja seperti itu. Setelah jangka waktu tertentu, kita akan heran. Kita akan kaget betapa cepatnya kita. Kita bahkan tidak akan mampu mengimbangi, dan beberapa dari kita mungkin sudah mengalami itu. Allah berbicara begitu cepat kepada kita. Bahkan kita tidak mampu mengimbangi menulis apa yang Allah katakan. Setelah beberapa tahun dari sekarang, kita akan memiliki banyak catatan. Bukan hanya catatan, kita akan melihat ke belakang dan melihat bagaimana Allah mengarahkan hidup kita. Bagaimana Allah menolong kita membuat keputusan yang benar. Kita akan berkata, terima kasih Tuhan, kita membuat janji berjumpa dengan Engkau. Mari kita membaca 1 Samuel 3 ayat 1. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu, firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Garis bawahi kata firman Tuhan jarang. Kata jarang dalam Ibrani memiliki konotasi keterbatasan suplai. Tetapi itu arti sekunder. Arti primer dari kata ini adalah berharga. Firman Tuhan berharga dan bernilai atau dihargai. Orang-orang menghargai mendengar firman Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh menghargai mendengar suara Allah? Allah ingin berbicara kepada kita. Allah ingin mengarahkan hidup kita. Kita harus memberinya kesempatan. Tolong beri dia kesempatan. Minggu ini buat janji. Doakan tentang itu. Tentukan waktu dan tempat. Tenangkan diri kita dalam penyembahan.
berdoa dan baca firman Allah, dan lalu dengar dan tulis apa yang Roh Kudus sampaikan kepada kita. Roh Kudus ingin menyampaikan kepada kita berapa besar kita menghargai suaranya. Jika kita sungguh-sungguh menghargai mendengarnya, apakah kita akan memberi dia waktu? Allah ingin bicara. Pertanyaannya adalah, apakah kita ingin mendengar? Bisakah kita menyisihkan waktu untuk mendengar Tuhan? Kita harus membuat komitmen. Jangan merasa buruk jika kita pernah membuat komitmen seperti ini sebelumnya di masa lalu, dan kita sudah menjauh atau kita belum bisa memenuhi komitmen kita. Akan ada hari-hari kita tidak bisa lagi melakukannya. Mungkin suatu hari, tetapi lebih baik tidak. Apakah kita bersedia membuat komitmen itu sekarang? Amin.